warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Habbul biqa ilallahi masajiduha, tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling mencintainya adalah masjid-masjid. Dan di kesempatan sore hari ini, sebagaimana biasanya kita membaca syarah kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Bahasanya beliau hafizahullah ta'ala juga memiliki syarah yang mutawwal, itu yang lebih panjang dari Mulakhas, yang dikenal dengan apa? I'anatul Mustafid. I'anatul Mustafid. Adapun Al-Mulakhas ini adalah syarah yang lebih ringkas dari I'anatul Mustafid. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal amal kita di kehidupan kita di dunia, terlebih teruntuk kehidupan kita di akhirat nantinya, yang kita semua sangat butuh amal soleh di hari yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan bab terkait dengan al-mahabbah, terkait dengan al-mahabbah, yaitu cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya cinta atau al-mahabbah itu adalah salah satu dari macam-macam ibadah. Salah satu dari macam-macam ibadah. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk bab tentang al-khauf, yaitu bab tentang rasa takut, tentang rasa takut yang selayaknya kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-khauf ini juga termasuk dari macam atau jenis dari ibadah. Bahkan di sini dalam tarjamah yang beliau datangkan, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bahwasannya di dalam judul bab ini yaitu untuk menjelaskan bahwasannya terdapat keterkaitan antara khauf dan khasyah, itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan apa? Dengan perkara kecintaan. Ini karena ada keterkaitan antara mahabbah dengan al-khauf, dengan al-khauf yang itu hanya diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimana dalam kita baca dulu perkataan musannif hafizahullah taala. Ada yang baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Tsumma qala
Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Babu qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, jazakallahu khair wa barak fik. Penulis menyebutkan dalam bab ini yaitu babu qaulillahi ta'ala, mendatangkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu hada babu qaulillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, sungguhnya atau hanyalah yang demikian itu, ya, bahwasanya syaitan itu yukhawwifu awliya'ah. Ya, di sini ada yang ditakdirkan. Ya, sebagaimana dalam sarah ya Syekh Shalih Fauzan, antum bisa perhatikan. Ya, yukhawwifu awliya'ah itu adalah apa? Yukhawwifukum bi awliya'ih. Ya, karena nanti maknanya tidak selamat apabila kita ya tidak takdirkan. Ya, ini hanya saja yang demikian itu apa? Syaitan itu yukhawwifukum, itu menakut-nakuti kalian. Ya, bi awliya'ih itu dengan ya penolong-penolongnya. Ini penolong-penolong setan. Jadi kembalinya adalah ya yukhawwifu awliya'ah, ini tafsirnya ya yukhawwifu bi awliya'ihi. Ya, itu menakut-nakuti kalian. Ini ada yukhawwifukum, ya, menakuti kalian bi awliya'ih, itu melalui ya para penolong-penolongnya, itu penolongnya setan. Kemudian Shalih Fauzan mengatakan wa yuhimukum, ya, dan memberikan waham, ya, memberikan apa? Kesamaran pada kalian atau was-was pada kalian, annahum dzawu ba'sin syadid, bahwasanya mereka siapa? Ya, para penolong setan ini ya itu memiliki kekuatan, ya, memiliki ba's, ya, memiliki kekuatan yang syadid, yang sangat, ya, kekuatan yang kuat, ya, yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Ya, ini jadi setan itu apa? Menakut-nakuti kalian. Sehingga ya ayat yang setelahnya, fala takhafuhum wa khafuni, ya, in kuntum mu'minin. Ya, janganlah kalian takut kepada mereka, takut ya kepada wali-wali setan atau penolong-penolong setan, bala tentara setan. Ya, akan tapi apa? Wa khafuni. Ini ninya di sini apa? Ya, dan takutlah kalian kepadaku, ku Allah, in kuntum mu'minin, jikalau kalian ya benar-benar beriman. Ya, bahkan ya dari apa yang ya dijelaskan Syekh Shalih Fauzan ini juga telah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Hasan. Ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan itu dalam ya kitab Fathul Majid, ya, beliau menyebutkan ya wal makna inda jami'il mufassirin, ya, dan makna menurut ya semua ahli tafsir, yukhawwifukum bi awliya'ih. Ya, yukhawwifukum bi awliya'ih ini adalah perkataan ya dari semua ahli tafsir. Ya, jadi kalau nanti terjemah biasa kita akan kebingungan. Ya, akan kebingungan, tapi ya apabila kita melihat pada penjelasan dari ayat, maka ya menurut ahli tafsir bahwasannya makna dari ayat adalah yukhawwifukum bi awliya'ih, yaitu apa? Setan itu menakut-nakuti kalian ya dengan bala tentaranya, dengan penolong-penolongnya. Bahkan dikatakan qala Qatadah, ya, berkata Qatadah, yu'adzimuhum, ya, supaya apa? Seorang itu mengagungkan, atau setan itu ya membuat ya di hati orang-orang yang merasa ketakutan atau orang beriman itu supaya ada ya pengagungan terhadap setan. Maka setiap kali faqulna ma qawiya imanul abd, maka setiap kali kekuatan iman seorang hamba itu semakin kuat, zala khauf auliya syaitan, maka akan hilang ketakutan dia kepada para
penolong setan atau para pentara setan min qalbih, itu dari hatinya. Adapun semakin lemah keimanan seorang, maka akan semakin akan semakin takut dirinya atau seorang hamba itu dari mereka, yaitu dari siapa? Yaitu para wali setan. Wali-wali setan, baik itu dukun atau tukang sihir atau orang-orang musyrik dan yang semisalnya. Fadallat ala hadil ayah, maka ayat ini menunjukkan ala anna ikhlas al-khauf min suruti kamalil iman. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya mengikhlaskan rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala semata termasuk dari syarat kesempurnaan keimanan. Ini syarah dari Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu cara lebih lengkap dari yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kemudian kita akan baca dari perkataan Syekh Shalih Fauzan, munasabatul bab li kitab tauhid, kecocokan atau kesesuaian bab ini, judul ini terhadap kitab tauhid, bahwasannya annahu lamma kanal khauf, bahwasannya rasa takut itu min ajma'i anwa'il ibadah, itu termasuk dari jenis ibadah yang mencakup, yang menyeluruh. Dan ini allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala, yang wajib mengikhlaskannya, rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nabbahal musannif, musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan tanbih, memberikan peringatan bihadzal bab ala wujubi ikhlasihi lillah, yaitu dengan judul bab ini akan wajibnya mengikhlaskan rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian juga karena kesesuaian dengan bab yang sebelumnya, secara khusus bahwasanya ibadah itu terbangun dari dua pokok, bahwasanya ibadah ini sebagaimana disebutkan dalam Qaulul Mufid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya kesesuaian bab ini terhadap bab yang sebelumnya, tsumma munasabatu hadzal bab lil bab alladzi qablahu ala wajhil khusus, yaitu keterkaitan bab ini, bab tentang rasa takut dengan bab yang sebelumnya tentang rasa cinta, secara khusus, itu adalah hiya annal ibadah, bahwasanya ibadah itu taqumu ala amudain, ibadah itu tegak di atas dua tiang, wahuma amudal mahabbah wal khauf, yaitu tiang cinta al mahabbah dan tiang al khauf. Ini falamma dzakara al musannif fil bab as-sabiq maudu al mahabbah, maka tatkala musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan pada bab yang telah lalu itu pembahasan tentang mahabbah, nasabah, maka cocok ayat kurahuna al khaufa, maka cocok beliau menyebutkan dalam bab ini adalah rasa takut. Fahadzal bab yu'tabar mukammilun lima qablahu, maka bab ini yaitu bab tentang al khauf itu adalah dianggap sebagai mukammil, mukammil, penyempurna, lima qablahu, terhadap bab yang sebelumnya, yaitu bab tentang al-mahabbah. Kemudian fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, janganlah kalian takut kepada mereka, itu para wali-wali setan. Wa khafuni, itu takutlah pada aku, in kuntum mu'minin, hadza nahyun minallah, maka ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, ayyakhafu ghairah, supaya mereka itu tidak takut pada selain Allah. Wa amrun lahum, dan juga perintah untuk orang-orang beriman, ayyaksuru khaufahum 'alallah, yaitu supaya mereka, yaitu orang-orang beriman itu membatasi
Rasa takut mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan dalam Fathul Majid, ya, disebutkan dalam ya Fathul Majid. Ya, karena namanya larangan. Larangan itu menuntut apa? An-nahyu yaqtadi at-tahrim. Ya. Maka larangan ini apa? Menuntut diharamkan. Kalau perintah itu menuntut apa? Ya, al-wujub, yaitu untuk dilaksanakan. Ya. Itu menuntut untuk dilaksanakan. Kemudian yang terdapat faedah, ya, sebelum kita baca perkataan Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, beliau ya menyebutkan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, ya, itu bahasanya wa min kaidi aduwillahi taala, dan termasuk ya wa min kaid, apa kaid? Tipu daya, ya, musuh Allah Subhanahu wa taala, wa min kaidi aduwillahi taala annahu yukhawiful mu'minin. Bahwasanya ya musuh Allah itu menakuti orang-orang yang beriman, min jundihi, dari bala tentaranya, wa auliyaih, dan juga para ya pembantu-pembantunya, penolong-penolongnya. Fala yujadinahum, ya, supaya apa? Ya, orang beriman itu apa? Tidak memerangi mereka. Ya, juga orang beriman itu apa? Wala ya'murunahum bil ma'ruf, ya, tidak memerintahkan ya kepada yang ma'ruf, ya, wala yanhaunahum, tidak saling melarang dari perkara yang mungkar. Wa hadza min a'dhami kaidihi bi ahlil iman. Maka ini yaitu apa? Tipu daya setan atau kaidnya, yaitu makarnya setan itu adalah makar yang terbesar ya, kepada ahlul iman, ya, pada ahlul iman, yaitu bahwasannya mereka ini ya menghalang-halangi ya supaya mereka ini tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan terhadap ahlul iman, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Kemudian ya bahasanya di sini ya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, innama itu adalah adatu hasrin. Ya, innama itu adalah adatu hasrin. Itu ya, alat untuk apa? Membatasi. Ya, ini ya kalau inna itu apa? Sungguhnya kan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin hanyalah atau hanya saja. Itu lebih tandas. Jadi inna itu sungguhnya itu sudah menunjukkan penguatan. Tapi adanya ma kemudian membatalkan amalan inna kan? Ya, kemudian apa? Ya, itu akan menjadi pembatasan. Innama ya hanyalah atau hanya saja, itu lebih tandas dari sesungguhnya. Ya, innama adatu hasrin. Kemudian asyaitan itu adalah ya alamun ala iblis al-la'in. Itu adalah nama dari iblis yang terlaknat. Ya, iblis yang terlaknat, al-la'in yaitu mengikuti timbangan fa'il tapi maknanya adalah mal'un, ya, maknanya adalah isim maf'ul. Kemudian yukhawifu awliya'ah, ini tadi kita sudah baca. Ya, yukhawikum bi awliya'ihi, yaitu menakut-nakuti kalian dengan bala tentaranya atau penolong-penolongnya. Wa yuhimukum, ya, annahum dawu ba'sin syadid, ya, memberikan kewahaman, ya, itu apa? Kelemahan ya pada kalian, bahwasanya mereka itu memiliki kekuatan yang sangat kokoh, ya, tetapi ya bahwasanya ya inna kaida syaitan dhaifah, itu bahwasanya ya inna apa kaida apa ya, setan itu apa tipu dayanya adalah ya sangatlah lemah, ya, tentunya bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki senjata keimanan yang kokoh, maka ya tipu daya syaitan itu ya akan lemah ya di hadapan orang yang kuat keimanannya. Kemudian fala takhafuhum ay la takhafu awliya'ah. Janganlah kalian takut pada para wali-walinya. Ya alladzina khawafakum iyahum. Yang mereka itu apa? Menakuti kalian ya kepada mereka. Ya, supaya kalian takut pada mereka. Ya. Wa khafuni, yani fala tukhalifu amri. Ini takutlah kalian padaku. Maksudnya apa? Jangan kalian selisih perintahku. Perintah Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, ya, jikalau kalian benar-benar ya beriman.
ya jikalau kalian itu ya benar-benar beriman. Jadi in kuntum mu'minin, bahwasanya ya dijadikan di sini rasa takut itu adalah syarat di dalam keimanan. Ya, karena ya keimanan itu li'annal iman yaqtadi an tu'athiru khaufallah ala khaufin nas. Ya, karena keimanan itu menuntut ya kalian untuk apa? Mendahulukan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala itu atas rasa takut kepada manusia. Ya, karena apa? Wali anna man arafa, karena orang yang mengetahui annal khaufa ibadah, bahwasanya rasa takut adalah ibadah, ya. Kemudian apa? Ya, wasarfa. Kemudian apa? Memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan, lam yasrifhu li ghairi. Maka tidak boleh orang beriman itu memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam Hasyiah Kitab Tauhid. Hasyiah Kitab Tauhid dari Syekh Abdurrahman An-Najdi. Ya, Syekh Abdurrahman An-Najdi yang kita gunakan ya dalam syarah ya Thalatsatul Usul. Itu Hasyiah Thalatsatul Usul, dan beliau juga memiliki hasyiah ya terhadap kitab At-Tauhid, ya syarah kitab hasyiah ya catatan kaki ya dalam kitab Tauhid. Jadi pada Thalatsatul Usul beliau ya juga memiliki syarah, dan beliau dari Najd, ya dari kampungnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian ya al-ma'nal ijmali lil ayah yuhbiru ta'ala anna min kaidi aduwillah, ya Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan bahwasanya termasuk tipu daya musuh Allah yaitu menakuti ayyuhau mu'minin min jundihi wa auliyai li ala yujahiduhum, supaya mereka apa? Tidak berjihad terhadap musuh-musuh Allah atau apa? Wali-wali Allah. Ini tadi antum perhatikan enggak? Jadi Syekh Shalih Fauzan menukil dari kalamnya siapa? Ibnul Qayyim. Ya, menukilkan Syekh Shalih Fauzan menukilkan dari kalamnya Ibnul Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan. Ya, li alla yujahiduhum wa la ya'muruhum bima'ruf. Ya, supaya tidak memerintahkan ya kepada orang-orang beriman yang lainnya dengan ma'ruf. Ya, wala yanhauhum an munkar, juga tidak melarang dari kemungkaran. Wa nahana an takhafahum. Ya, an nakhafahum wa nahana an nakhafahum. Ya, dan Allah ya melarang kita supaya kita itu apa? Takut kepada mereka. Ya, takut pada apa? Wali-wali setan. Wa amarona an nakhafahu wahdah. Dan Allah merintahkan kepada kita untuk takut pada Allah semata. Ya, li'anna hadza huwa muqtadal iman, karena ini adalah merupakan ya konsekuensi dari keimanan. Muqtada ya merupakan konsekuensi dari keimanan. Wa kullama qawiya imanul abdi, maka setiap kali keimanan seorang hamba itu semakin kuat, maka hilanglah khaufu auliya syaitan. Ya, hilanglah ketakutan terhadap wali-wali setan min qalbi, ya dari hatinya. Wa kullama dha'ufa imanu, dan setiap kali ya lemah keimanannya, ya keimanan seorang hamba, seorang beriman, maka qawiya, maka akan kuat pula rasa takutnya dia dari wali-wali setan. Ini tadi ya beliau nukilkan ya juga ya dari mana tadi? Ya dari Fathul Majid. Ya dari Fathul Majid, dari perkataannya Imam Qatadah. Ya bisa, jadi ya ulama kalau antum perhatikan ya mereka ya keilmuannya yang ada pada mereka masih menukilkan dari ulama-ulama yang sebelumnya. Ini menunjukkan apa? Ya pentingnya kita apa? Banyak membaca ya dan belajar yang sungguh-sungguh. Ya, supaya seorang itu ya bisa nantinya apa? Ya mempelajari ilmu agama itu ya tidak hanya sekadar bisa baca kitab, ya tapi hadir di hadapan ya guru, kemudian mendapatkan penjelasan. Ya setelah itu ya seorang itu bisa mengumpulkan penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber. Kemudian ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Membaca. Silakan. Enggak apa-apa.
Summa qala musannif rahimahullah ma yustafadu minal ayah al-awwal anna al-khawfa ibadatun yajibul ikhlasuhu lillah. Yajibu Ya, ikhlasuhu lillah. Ya, bahwasanya khauf itu adalah ibadah dan wajib mengikhlaskan, ya. Khauf itu memurnikan khauf itu hanya kepada Allah. Iya. Terus silakan enggak apa. at-tsani anna sarfal khawfi li ghairillahi sirkun ka'an yukhafa min ghairillahi min wathanin aw taghutin ay yusibahu bima yakruhu. Bima yakrah. Iya. Bima Ya, bahwasanya apa? Memalingkan, ya. Rasa takut itu kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Wali-walinya setan siapa saja? Itu kan sudah disebutkan di sini kan? Ka'ayya khaufa min ghairillah, seperti seorang itu takut pada selain Allah. Min wathanin, dari apa? Berhala. Ya, ada patung yang disembah. Ya, ada patung yang disembah atau ya kalau mungkin di Jawa itu namanya punden. Ya, peninggalan, ya. Itu apa? Peninggalan dari sejarah misalnya. Dianggap sejarah tetapi itu ya hanya saja ya kesyirikan, yaitu dari berhala, ya, au taghutin atau taghut. Ya, taghut itu apa? Yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa radin. Ya, catatannya apa? Taghut yaitu siapa saja yang disembah selain Allah, ya, dan dia itu ridho. Ya, ayyusibahu bima yakrah. Itu akan menimpakan kepadanya dengan apa yang dia ya khawatirkan, yang dia takuti. Ya, misalnya apa? Takut bahwasannya apa? Ya, dukun itu akan menimpakan padanya ya musibah. Ya, maka ini hendaknya seorang itu ya memurnikan rasa takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tiga, iya. Yang ketiga adalah apa? At-tahdzir, yaitu peringatan dari tipu daya setan, ya. Itu peringatan dari apa? Tipu daya setan. Bisa dipahami ya? Ya, ayo kita masuk pada dalil yang kedua dari ayat. Silahkan dibaca. Summa qala Allah ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza usiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Al-ayah. Iya. Ya, kemudian ayat yang kedua yang datangkan oleh musannif rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas, ya, dan di antara manusia man yaqulu amanna billah. Itu orang-orang yang mengatakan kami beriman pada Allah taala. Ya, akan tapi apa? Fa idza udhiya fillah, apabila mereka itu diuji, ya, disakiti, ya, ditimpa dengan suatu ya ujian atau musibah, ya, udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Ya, kemudian dia menjadikan musibah yang mengenainya, ya, misalnya manusia itu menimpakan padanya itu seperti ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ayata, itu sempurnakan ya al-ayah. Itu sempurnakan ayat. Ya, al-ayah adalah maf'ulun bih. Ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala ya menyebutkan di sini tamamul ayah, ya, kesempurnaan atau sempurnanya ayat ini, wala in jaa nasrum mir rabbik, ya, adapun apabila datang pertolongan dari Allah, dari Rabbmu, mereka layakulun, maka sungguh mereka akan mengatakan inna kunna ma'akum. Ya, kalau dapat bagian kenikmatan mereka ingin apa? Ingin apa? Mendapatkan bagian. Ya, tetapi kalau ya diganggu, ya, tersakiti, ya, dari ya musuh dakwah misalnya, ya, menjadikan bahasanya ini azabnya Allah. Ya, bahasanya ya pada hakikatnya seorang yang berdakwah itu ya memang ada ujiannya, ya, ujian dari tetangga, masyarakat, kemudian apa? Keluarga dan semisalnya. Ya, layakulun ya layakulunna inna kunna ma'akum. Maka sungguh mereka akan mengatakan inna kunna ma'akum. Yaitu apabila mereka mendapatkan ya mendapatkan bantuan,
ya mendapatkan kemenangan, ya ikut, ya ingin ikut mendapatkan bagian bersama orang-orang yang beriman. Awalaysallahu bi'a'lam bima fi suduril alamin, ya bukankah Allah Subhanahu wa taala ya lebih tahu dari apa yang ada di ya dada-dada, ya itu alamin, itu semua yang ada di alam ini, ya yang berada di semesta alam ini, Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Ya, di sebagian matan itu, jadi ayat ini tidak ada, ya langsung innama ya'muru masajidallah. Oh ini dibalik, ya sebagian matan ini yang setelahnya, ya sebagian matan bahkan di mana di kitab tauhid ini, ya disebutkan bahwasanya ya di ayat yang setelahnya. Jadi innama ya'muru masajidallah itu ya setelah matan yang tadi. Ya, yang pertama, ini seperti di Fathul Majid, ya, atau di kitab yang lainnya, bahwasanya ayat atau dalil yang kedua yang datangkan oleh penulis itu adalah firman-Nya Allah, innama ya'muru masajidallah, tapi tidak mengapa, ya, ini tidak mengapa, ya, maka di sini, ya, bahwasanya dalam ayat ini, ya, tadi kita sudah sebutkan, kemudian Syekh Abdurrahman Hasan yang menyebutkan perkataannya Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya Ibnu Katsir dalam kitabnya, yaitu disebutkan ya bahwasanya oleh Ibnu Katsir, ya bahwasanya yaqulu ta'ala mukhbiran an qaumin minal mukadzibin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya mengabarkan tentang kaum yang mendustakan, yad'unal iman bi alsinatihim, mereka apa? Mengaku-ngaku beriman dengan lisan mereka. Kemudian apa? Walam yathbut fi qulubihim, tetapi keimanan itu apa? Belum kokoh di hati mereka. Ya, annahum idza ja'atuhum mihnah. Ya, bahwasanya mereka itu orang-orang yang apa? Ya, mengaku-ngaku beriman dengan lisan mereka dan keimanan itu belum kokoh di hati mereka. Bahwasanya mereka ini apa? Idza ja'atuhum mihnah. Apabila datang pada mereka mihnah, apa mihnah? Ujian, ya. I'taqadu annaha min nikmatillahi bihim. Mereka meyakini, ya, bahwasanya mihnah ujian itu adalah ya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Fartaddu anil Islam. Sehingga mereka ini apa? Murtad dari agama Islam. Ya, murtad dari agama Islam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yakni ya fitnatah, ya yaitu fitnahnya, yaitu ayyartadda an dinihi idza udiya fillah. Itu apabila ya dia diuji, ya fitnahnya apa? Itu seorang itu apa? Murtad, keluar dari agamanya ketika diuji di jalannya Allah Subhanahu wa taala, malah murtad karena beranggapan itu adalah apa? Ya, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam syarah Fathul Majid. Kemudian kita akan baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan, wa minan nas ay ba'dun nas. Ya, sebagian manusia, man yaqulu amanna billah. Mereka mengatakan saya beriman pada Allah. Ya, yadda'i al-iman bilisani. Yaitu mengklaim, mengaku-ngaku iman dengan lisannya. Ini tadi yang disebutkan siapa? Ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, kaitan dengan apa? Fathul Majid. Ya, udiya fillah. Yaitu li ajillahi jalla wa ala. Itu ketika diuji fillah itu maksudnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, diuji di jalannya Allah. Fitnatan nas. Apa fitnatan nas? Yaitu gangguan mereka, adahum wa nailahum, dan celaan mereka iyahu. Ya, nail itu apa? Dicela, ya, dicacat, ya, iyahu bil makruh, atau dia diganggu dengan suatu yang tidak disukai, yang dibenci. Ya, ka'adzabillah. Ya, jadi ujian tadi dijadikan seperti apa? Ka'adzabillah. Seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ja'ala adzan nas, ya, itu menjadikan gangguan manusia, ya, alladzi yanaluhu, yang dia mendapatkannya, ya, bisa babi tamasukihi bidini,
Yaitu dengan sebab seorang kokoh ya, di dalam agamanya itu seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ka'adzabillah yaitu seperti adab Allah yang apa? Mendapatkannya ya ketika seorang itu apa? Alartidadihi andini. Ya, ketika murtad ya dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Fafarra min alamin, maka dia lari dari satu rasa sakit. Ya, fafarra min alami adzan nas, itu fafarra. Maka dia lari min alami adzan nasi, itu dia lari dari rasa sakit gangguan manusia ila alami adzabillah. Itu kepada alam, itu rasa sakit azabnya Allah, sehingga apa? Fartadda an dini. Sehingga dia apa? Murtad dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal awalnya cuma gangguan manusia. Kemudian gangguan manusia ini mereka anggap apa? Ini azabnya Allah. Setelah ya dia anggap azabnya Allah, maka dia apa? Murtad ya dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, naudzubillah dari ya kemurtadan. Kemudian nasrun min rabbik. Ya, nasrun itu pertolongan dari Rabbmu. Begitu apa? Fathun, yaitu kemenangan, ya, wa ghanimah, mendapatkan hasil rampasan perang. Inna kunna ma'akum. Ya, maka kami bersama kalian, yaitu bersama kalian di dalam apa? Fiddin. Ya, kami ini sama agamanya dengan kalian. Fa asrikuna fil ghanimah. Maka apa? Jadikanlah kami sekutu juga. Ya, jadikanlah kami ini apa? Sekutu fil ghanimah. Itu maksudnya sekutu apa? Mendapatkan bagian rampasan perang juga. Ya, kalau dapat kemenangan ini. Tapi kalau apa? Ya, diuji ya, itu menganggap bahwasanya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bima fi suduril alamin. Ya, bima fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati mereka dari keimanan dan kemunafikan. Ya, dari keimanan dan dari kemunafikan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Ya, Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka dari keimanan dan kemunafikan. Kemudian makna ijmali lil ayah, yuhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anid dakhil fil iman. Dari seorang yang masuk dalam keimanan bila basirah. Yang masuk ke dalam keimanan tetapi dengan tanpa basirah. Apa basirah? Dengan tanpa ilmu. Ya, annahu idza asabatu mihnah wa adza minal kufar, bahwasanya dia orang yang masuk Islam tetapi apa? Ya, tidak memiliki ilmu. Apabila tertimpa ya padanya suatu ujian, gangguan dari orang kufar, ja'ala hadzal adza, kemudian menjadikan gangguan ini alladzi la budda. Ini Syekh Shalih Fauzan mengatakan gangguan ya itu mesti ya ayyana rasul. Ya, ayyana rusul. Ya, didapatkan oleh apa? Ya, mendapatkan seperti ini adalah Rasul. Ya, dan juga wa atba'ahum, dan juga para pengikutnya. Ya, mimman khalafahum, dari orang-orang yang menyelisih mereka. Ya, dari orang-orang yang menyelisih mereka. Bahkan Rasul saja dibunuh oleh kaumnya. Ya, Nabi siapa yang dibunuh? Di antaranya Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya. Ya. Dan semisalnya, ya, Nabi saja dibunuh. Ya, ini dari kaumnya, atau yang disebutkan dari ciri-ciri orang-orang Yahud, mereka itu membunuh para anbiya, ya, para nabi. Ya, maka ini apa? Dari orang yang menyelisih mereka. Kemudian apa? Ja'ala dzalika fi rirarihi minhu. Ya, kemudian apa? Menjadikan yang demikian itu dalam larinya ya dia dari gangguan, ya, dari gangguan apa? Musuhnya, wa tarkihi sabab, ya, dan meninggalkannya dia ya terhadap sebab yang didapatkan karenanya, ya, itu karena di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti ka'adzabillah. Ya, seperti siksaan Allah, yang siksaan Allah itu apa? Memang orang beriman itu lari darinya. Kemudian apa? Fafarra min alami adzabi a'daillah. Kemudian dia lari dari rasa sakit azabnya atau hukuman siksaannya musuh-musuh Allah, ya, fitarkihi dinahu.
Bitarkihi dinahu, yaitu dia meninggalkan agamanya. Kalau sudah meninggalkan agamanya malah larinya kemana? Ya ke adzabillah, malah dia kufur, ya bahkan mendapatkan siksa. Maka ibaratnya apa? Fastajara minar ramda binar. Maka seperti orang yang apa? Ya, istajar. Apa istajar? Ya, minta pelindungan atau lari dari apa? Dari bara api menuju api. Ya. Bahkan awalnya cuma bara, kemudian malah jadi apa? Jadi api beneran, ya, api yang menyala-nyala, yaitu apa? Azabnya Allah Subhanahu wa taala yang di neraka. Wa idza nasarallahu jundah wa auliya'ah, maka bila Allah Subhanahu wa taala menolong tentaranya, ya, wa auliya'ah dan para wali-walinya, qala inni kuntu ma'akum. Ya, kalau mendapatkan kemenangan, ya, orang-orang munafik itu apa? Mengaku-ngaku, saya ini bersama kalian. Ya, wallahu alimum biman tawa alaihi satruhu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dari apa yang tertutup padanya itu apa? Dadanya. Ya, dari minan nifak, dari kemunafikan. Ya, dari kemunafikan. Maka munasabatul ayah lil bab, ya, kecocokan atau kesesuaian ayat ini terhadap bab annaha afadat, bahwasanya ayat ini memberikan faedah annal khaufa minan nas, bahwasanya rasa takut, ya, dari manusia, ya, ayyanaluhu, bahwasanya mereka itu akan menyakitinya, ya, bima yakrah, dengan apa yang dia tidak sukai, bisababil imani billah, ya, itu disebabkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, min jumlatil khaufi min ghairillah, itu termasuk, ya, rasa takut kepada selain Allah. Ya. Al-mustalzim, yang mengharuskan apa? Lidha fil iman. Ya, ini mengharuskan apa? Kelemahan iman. Jadi kalau seorang itu berdakwah atau seorang itu apa? Berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Dia sendiri takut akan disakiti oleh manusia. Ya, akan diganggu oleh manusia atau masyarakat dan semisalnya. Ya. Kemudian apa? Rasa takut yang seperti ini adalah apa? Rasa takut kepada selain Allah. Ya. Dan rasa takut ini apa? Mengharuskan dirinya itu apa? Lemah keimanannya. Ya, keimanannya itu lemah. Ya, keimanannya itu lemah. Kemudian ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Ya, silakan. Al-awwal anna al-khawfa min adan nasi bisababil imani khawfun min ghairillahi. Iya. Ya, bahwasanya apa? Anal khauf, ya, bahwasanya rasa takut dari gangguan manusia, ya, disebabkan keimanan, itu adalah rasa takut kepada selain Allah. Bisa dipahami, ya? Bahwasanya apa? Rasa takut dari gangguan manusia disebabkan keimanan atau seorang itu berpegang teguh di atas agama ini, ya, rasa takut apa? Diganggu, dicacat, dia apa? Ya, misalnya apa? Diputus, ya, misalnya apa? Ya, airnya, atau diputus apanya, misalnya listriknya dan semisalnya, kemudian apa? Ya, ini dan itu, maka rasa takut ini adalah rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang apa? Berpegang teguh pada agama ini, sebenarnya dikatakan oleh Saleh Fauzan, alladzi la budda. Ya, itu mesti bahwasanya Rasul dan para pengikutnya itu menerima gangguan, ya, dari orang yang menyelisih mereka. Ya, jadi harus disiapkan, mental ini harus disiapkan, keimanan bukan hanya sekedar mental, tetapi apa? Keimanan kita, ya, bahwasanya takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terus At-tani wujubus sabri 'alal adza fi sabilillah. ya, kemudian apa? Wajibnya bersabar, ya, atas gangguan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdakwah ini, ya, harus disiapkan, ya, siap apa? Ya, mental dan iman, ya, akan gangguan, ya, manusia.
ya, akan gangguan tetangga, akan gangguan masyarakat, akan gangguan ini selama dia apa? Mempertahankan agamanya. Ya, itu ya harus siap dengan kesabaran. Dan itu di antara dari macam kesabaran itu apa? Ya, sabar ya atas gangguan. Itu termasuk dari apa? Dari macam-macam kesabaran. Apalagi ya seorang itu mempertahankan agamanya, berpegang teguh pada agamanya, ya, itu dicacat dengan apa misalnya, ya, Pak Jenggot dan semisalnya, atau apa seorang ini, ya, naudzubillah dari ya jauhnya kaum muslimin ini apa? Dari agama, ya, menganggap ninja dan semisalnya, ya, ini hendaknya ya kita waspada ya dari apa celaan-celaan yang itu bisa ya merusak agama seorang muslim, ya, dari panggilan-panggilan yang tidak benar, ya. Dan ini tentunya orang yang berpegang teguh ya semakin apa menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Talis dina'atu himmatil munafiqin. ya, dana'atu himmatil munafikin. Apa dana'ah? Itu rendahnya semangatnya orang munafik. Kan tadi yang apa? Yang akhirnya menganggap azab Allah Subhanahu itu siapa? Karena orang-orang yang terdapat di dalam hatinya kemunafikan. Ya, dianggap ini diganggu sedikit saja kemudian apa? Ya, takut. Ya, tinggalkan apa? Ya, keyakinannya. Tinggalkan komitmennya dalam mempertahankan agama. Ya, bahkan naudzubillah itu sampai murtad misalnya. Ya, ini menunjukkan apa? Dana'ah. Ya, dana'ah itu apa? Ya, rendahnya, himmahnya, itu semangatnya ya orang-orang munafik. Ya, mereka dalam sholat saja apa? Ya, kamu apa? Kusala. Mereka berdiri sholat itu dalam keadaan malas-malasan. Ya, seperti itu. Dan mereka apa? Yura'un nas. Ya, yura'unan nas. Ya, mereka itu apa? Riya kepada manusia. Nah, itu diantara ciri-cirinya orang munafik. Ya, maka seorang mukmin yang kuat keimanannya, ya hendaknya dia apa? Mengokohkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya takut itu hendaknya hanya diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Terus Ar-rabi itsbatu ilmillahi ta'ala. iya, kemudian yang keempat itu adalah penetapan akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Dari mana? Ya, awalaisallahu bi'a'lam. Ini, bukankah Allah itu yang Maha mengetahui ya terhadap apa yang berada di hatinya ya orang-orang ya semuanya. Ya, di hati-hati hamba-hambanya ya dari keimanan dan dari kemunafikan. Ya, dari keimanan dan juga dari kemunafikan. Kira-kira waktunya masih cukup enggak? Satu ayat. Ya, bismillah. Ya, tambahi satu lagi ya kalian. Silakan. ثم قال مصنف رحمه الله وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله الآية. Iya. Kemudian beliau mendatangkan dalil yang ketiga. Ya, atau di matan yang lainnya dalil yang kedua. Ya. Bisa perhatikan mungkin kalau dapat kitab yang lain ya ada yang depankan dan ada di belakangkan, tapi enggak ada masalah. Ya, wa qoulihi, kemudian mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala. Innama, ya hanyalah ya'muru masajidallah, yaitu yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Wa ataz zakah, dan orang-orang yang apa? Menunaikan zakat. Walam yahsya illallah. Ini syahidnya di sini. Pembahasannya adalah walam yahsya ya illallah. Maksudnya seorang itu adalah takut melainkan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-ayah. Ya, sempurnanya ayat apa? Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka ya ini sangat diharapkan
dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kepada mereka ini bahwasanya mereka ini termasuk orang-orang yang mendapatkan ya petunjuk, ya, karena asa itu ya pada haknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Ya, maksudnya apa? Allah akan ya mewujudkannya. Ya, Allah akan mewujudkannya, yaitu bagi siapa yang memakmurkan masjid Allah. Kemudian apa? Ya, memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan tidaklah takut melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada mereka itu yaitu petunjuk. Bahasanya mereka ini termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Kemudian tamamul ayah fa asa ulaika ayakun ya yakunu minal muhtadin. Kemudian qala syarih ya innama ya'muru masajidallah. Hanyalah ya orang yang memakmurkan masjid Allah innama tastaqimu imaratuha bil ibadah wa ta'ah. Ya, jadi memakmurkan masjid itu akan tegak, akan lurus itu dengan apa? Peribadatan dan juga dengan apa? Ketaatan. Ya, dengan beribadah pada Allah dan dengan ketaatan. Bukan masjid digunakan untuk apa? Ya, bukan masjid ditempatkan ya sekarang untuk joget-joget ya dan apa? Acara-acara ya kesyirikan ya atau acara-acara kebid'ahan ya, tetapi untuk beribadah pada Allah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya yang melakukannya siapa? Man amana billah ila akhir ay al-jami'in lil kalimat al-ilmiyah wal amaliyah. Itu yang mengumpulkan, mereka ini adalah mengumpulkan lil kamalat ya pada perkara-perkara yang apa? Sempurna. Baik itu apa? Secara ilmu maupun secara amal ya, ilmu dan amal. Karena seorang yang berilmu maka dia amalkan ilmunya. Walam yahsya illallah, dan tidaklah takut melainkan pada Allah. Ya, kemudian al-khasyah ya al-makhafah wal haibah. Dan tidaklah dia takut melainkan pada Allah. Ya, di sana ada yang membedakan ya bahwasanya ya al-khauf itu rasa takut, kemudian apa? Ya, al-khasyah itu apa? Rasa takut yang diiringi dengan ilmu dan ma'rifah. Ya, ini diiringi dengan ilmu dan ma'rifat. Ya, jadi bedanya antara apa? Ya, antara al-khauf, bahkan di sana ada yang membedakan al-wajl, wal khauf, wal khasyah, wal rahbah. Ini adalah lafaz yang berdekatan. Ya, lafaz yang berdekatan dalam makna. Ya, kalau khauf itu apa? Itu adanya gerakan dalam hati ya untuk meninggalkan atau untuk lari dari sesuatu yang tidak disukai. Adapun khasyah itu adalah rasa takut ya khaufun makrunun bil ilmi wal ma'rifah. Ini faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya. Kemudian apa? Di sini khasyah lebih khusus ya. Itu disertai dengan ilmu. Hiya al makhafah, itu rasa takut, wal haibah. Wal murad bil khasyah huna ay khasyatu ta'zim wal ibadah wa ta'ah. Itu rasa takut dari pengagungan dan peribadatan dan ketaatan. Ya. Amal khasyah al-jibiliyah ya, adapun khasyah al-jibiliyah ya, jibiliyah itu apa? Yang ada pada diri seorang yang ya secara tabiat ka khasyatil mahadir dunyawiyah, seperti rasa takut ya dari perkara-perkara yang tidak disukai dari perkara dunia, fala yakadu ahadun yaslam minha. Maka seorang itu apa? Ya, tidak selamat, seorang pun tidaklah selamat darinya. Ya, maksudnya apa? Misalnya seorang takut ya anaknya misalnya apa? Kalau keluar kemudian nanti tertabrak motor, maka rasa takut ini ada. Ada seorang ibu atau seorang ayah kalau anak kecilnya keluar kemudian apa? Akan ini atau main di pinggir sungai sedangkan tidak bisa berenang. Ya, ini takut yang apa? Tabii. Ya, terhadap suatu yang apa? Suatu yang tabiat. Ya, bahasanya misalnya ya ada di pinggir jalan kemudian tertabrak, ada di pinggir sungai nanti apa tercebur dan semisalnya, maka ini ya takut yang seorang pun ya tidak selamat darinya. Maksudnya apa? Ada padanya. Tetapi wayam bagi ayyahsya bidzalika kullu qada Allah wa tasrifah. Bahwasanya seorang itu selayaknya takut pada yang demikian itu semuanya itu akan apa? Ketentuan Allah
ya dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'asa ulaika al muttasifuna bihadhi sifat, ya maka siapa yang bersifat dengan sifat-sifat ini ayakunu minal muhtadin, yaitu dia menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika humul muhtadun, ya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian disebutkan faedah di sini, wa kullu asa minallah fahiya wajibah. Maka semua asa, kalau kita asa itu apa? Kan barangkali kayak gitu kan, asa seperti itu. Ya, barangkali dan sebagainya. Tapi kalau pada haknya Allah, ya kalau kita sudah katakan asallah, ya Allah Subhanahu wa taala akan, itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ya mewujudkan hal tersebut. Minallahi fahiya wajibah. Maka makna al-ijmali lil ayah lamma nafa ta'ala imaratal masajid al-ma'nawiyah bil ibadah anil musyrikin, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala meniadakan pemakmuran masjid-masjid secara maknawi itu ya dengan ibadah dari orang-orang musyrik di dalam ayat ini pada ayat yang sebelumnya. Ya, karena ada ayat yang sebelumnya dalam surat Taubah, dan kemudian dilanjutkan hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid itu adalah orang yang beriman, bukan orang-orang yang berbuat ya penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atsbata fi hadhil ayah, ya bahasanya Allah menetapkan apa? Atsbata, yaitu bukan asbata, fi hadhil ayah imarataha bil ibadah lil mu'minin. Itu pemakmurannya dengan ibadah itu kepada orang-orang beriman, yang mereka yang pertama adalah apa? Amanu biqulubihim, yaitu beriman dengan hati mereka. Wa amilu bijawarihim, kemudian beramal dengan anggota badan mereka. Wa dawamu ala iqamis shalah. Kemudian ini ya sifat-sifat ini diperhatikan ya, dan mereka terus-menerus dalam menegakkan salat bi arkaniha, dengan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan sunah-sunahnya. Wa a'tuz zakah, ya. Kemudian apa? Mereka memberikan zakat ya kepada mustahiqiha, kepada orang yang berhak mendapatkannya. Wa ahlasu lillahil khasyah wa hiya al makhafa wal haibah, dan mengikhlaskan rasa takut ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesesuaian dari ayat ini anna fiha wujuba ikhlasil khasyah ay al khaufa wal haibah allati hiya asasul ibadah lillahi wahdah, yaitu wajibnya mengikhlaskan rasa takut ya, yang itu maknanya khauf, haibah, itu yang merupakan pokok dari atau asal dari ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yustafadu minal ayah Al-awwal wujubu ikhlasil khasyati lillahi wahdahu. iya, wajibnya mengikhlaskan rasa takut itu hanya kepada Allah semata. Terus Ats-tsani anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun. iya, bahwasanya kesyirikan itu apa? Tidak bermanfaat padanya amalan. Bersamanya amal, jadi amalnya akan batal. La in asrakta la yahbatanna amaluka. Ya, wala takunanna minal khasirin. La in asrakta. Ini Allah katakan pada Nabi Muhammad. Apabila engkau berbuat syirik wahai Muhammad, ya, apa? La yahbatanna amaluk. Ya, sungguh amalanmu itu akan batal. Ya, ini kepada Rasulullah SAW, dan ya tidak mungkin Rasulullah SAW akan menyekutukan Allah. Ya, maka ini menjadi peringatan bagi kita sekalian. Terus Tsalis anna imaratal masajidi innama takunu bit ta'ati wal amalis shalihi la bi mujarradil bina'i. iya, bahasanya apa? Imarat, pemakmuran masjid ya itu dengan ketaatan dan amal soleh. Ya, tidak hanya sekadar dengan apa? Bangunan. Kalau sekarang apa? Berbeda. Ya, bangunannya apa? Megah, mewah. Ya, tetapi pemakmurannya ya banyak ya dimasuki dengan acara-acara ya kebid'ahan atau acara-acara yang ya berbau kesyirikan. Terus Ar-rabi al-hathu ala imaratil masajidi hissiyan wa ma'nawiyan. iya, yang keempat bahasanya dorongan untuk memakmurkan masjid secara hisian, apa? Secara hisi itu yang bisa diindra, apa? Dibersihkan, bisa dilihat, ya, diraba, dilihat dan semisalnya. Itu maknawian dengan ibadah dan ketaatan tadi. Kalau hisian apa? Yaitu dikasih minyak wangi, misalnya di situ ada minyak wangi di masjid atau di bakhur atau ya dibersihkan, dipel dan semisalnya, maka ini ya termasuk pemakmuran masjid, baik itu secara hisian ya bisa diindra ya dengan penglihatan, pendengaran dan juga apa? Ya, alat panca indera,
dan juga secara maknawi yaitu dengan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya, bahwasanya rasa takut ya ini harus kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih takut ya yang terkait dengan ibadah. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan sebutkan ya macam-macam dari rasa takut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.